Kita lanjutkan lagi. Di sini ada pembuatan simpul awal. Nah, kita buat seperti ini simpul awalnya. Ada variabel last, first, dan p-nya di sini. Nah, ini kita simpan di simpul awalnya di sini. Oke. Nah, kemudian untuk linknya kita gunakan linknya pointer. Jadi pointer di sini masih kosong, kita simpan angka 0. Nah, 0 ini diilustrasikan dengan anak panah ke bawah. Nah, ini untuk membuat simpul awal. Sekarang kalau kita menambahkan data baru atau simpul baru, nah ini kita buat simpulnya info dan link, terus tambahkan pointer. Nah, di sini pointernya kita sudah tunjukkan alamatnya. Nah, di sini jadi kita tinggal pindahkan link ini ke simpul kedua. Nah, jadi hasilnya gambarnya seperti ini. Jadi dia nanti akan tersambung. Nah, jika kita sudah punya beberapa simpul, nah di sini simpul awal ini, kemudian ada simpul akhir. Nah, di sini kita bisa melakukan delete. Nah, delete-nya kita lakukan delete kanan, berarti kita menghapus ujung simpul paling kanan. Jadi yang last ini yang bisa kita buang atau kita hapus. Nah, jadi hasilnya akan seperti yang di bawah, gambarnya seperti ini. Nah, jadi simpul yang 4 kita delete, maka pointer lastnya ada di simpul ke-3. Jangan lupa linknya karena 0 tidak menunjukkan ke pointer lain atau ke simpul lain, maka tanda panahnya kita simpan ke bawah. Nah, ini kalau kita lakukan dengan metode stack pada link list. Nah, di sini link list juga bisa lakukan metode stack dan queue. Kalau kita melakukan metode stack, berarti nah topnya itu di angka 10. Di sini kita lihat recordnya ke-4, berarti tumpukan paling atas ada di simpul 4 dan yang paling bawah ada di simpul 0 atau dasarnya. Oke, dasarnya simpul 0. Ini jangan lupa kita udah belajar stack, berarti tumpukan paling atas kita sebut top. Nah, ini yang terakhir masuk. Jangan lupa prinsip dari stack itu adalah last in first out. Siapa yang masuk terakhir, dia yang keluar terlebih dahulu. Nah, sampai sini berarti kalau kita memasukkan data, kita lakukan push. Jadi setelah simpul 4, simpul berikutnya ada di sebelah kiri di sini. Kemudian topnya kita pindahkan ke simpul 5. Kalau kita lakukan pop atau mengambil data, berarti kita ambil dari simpul terakhir, simpul 4. Cek kembali simpul 4-nya. Baru kita lakukan pop. Jadi karena kita menggunakan metode stack, maka simpul top ini yang kita ambil terlebih dahulu. Kemudian kalau kita menggunakan metode queue, nah di sini kita lihat frontnya
berarti ada di simpul 1 dan rear-nya ada di simpul 4. Front-nya ada di simpul 1, rear-nya ada di simpul 4. Nah, kita bisa lakukan proses apa? Proses insert. Kalau proses insert DQ, berarti kita lakukan DQ, berarti di sini kita tambahkan nanti di rear-nya, tambahkan lagi data. Nah, tambahkan lagi data di sini misalnya. Nah, itu kita lakukan proses DQ. Kemudian rear-nya tambah 1 dan front-nya tetap di sini. Kemudian kalau mau di delete, berarti kita lakukan dari front. Dari front. Nah, kita lakukan delete atau kita lakukan DQ. Kalau masukkan data dari kanan, NQ. Berarti kalau kita mau delete dari simpul 1. Beda tadi dengan metode stack. Nah, jadi kalau melakukan insert, kita lakukan di rear, kita tambahkan di sini. Kemudian kalau kita mau lakukan delete, berarti kita delete dimulai dari simpul pertama. Nah, di sini saya kasih ilustrasi lagi kalau kita lakukan dengan metode stack. Nah, sini. Nah, ini berarti ini adalah simpul pertama. Kemudian ini simpul kedua, simpul ketiga. Simpul ketiga ini berarti topnya, maka urutan pushnya berarti kita nanti harus tambahkan di sebelah simpul ketiga ini. Jadi nanti kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan di sebelah simpul 3 untuk melakukan push. Nah, ini kita tambahkan push. Jadi simpul keempat itu jadi topnya. Nah, ini saat kita melakukan push. Kalau melakukan urutan pop, berarti yang kita delete pertama adalah yang simpul keempat ini, maka topnya balik lagi ke sini. Kalau kita lakukan pop lagi ini, maka ini simpul 2 jadi topnya dan selanjutnya. Nah, saya ilustrasikan lagi. Kalau kita gunakan metode Q, maka di sini ini adalah simpul pertama, ini simpul kedua. Kalau kita memasukkan data atau insert, berarti kita simpan di simpul ketiga. Ya. Kita simpan di simpul ketiga, kita tambahkan data. Nah, di sini rear-nya juga akan pindah. Nah, di sini jadi rear. Kita hapus. Kemudian kalau misalnya kita delete, maka yang pertama kita lakukan delete adalah yang front ini. Jadi simpul 1 ini akan hilang. Nah, di sini frontnya akan pindah ke simpul kedua. Oke, sekian materi Q, materi stack dan materi linked list. Selamat mengerjakan UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.